Hampir semua blockchain yang ada itu berukuran besar, dan untuk alasan yang bagus. Blockchain menggunakan teknologi ledger terdistribusi yang mengharuskan mereka mencatat dan menyimpan setiap peristiwa dan transaksi yang terjadi di jaringan. Sejarah seluruh proses transaksi ini dibutuhkan untuk keamanan jaringan dan untuk memastikan transaksi yang diproses itu final, akurat, dan valid. Secara alami, transaksi dan data informasi ini meningkat dari waktu ke waktu dan bahkan dapat bertambah eksponensial waktu blockchain menjadi sangat populer dan banyak diadopsi. Akhirnya mungkin menjadi tidak praktis bagi seluruh node komputer di dunia untuk menyimpan semua transaksi dan data informasi. Sebagai contoh aja yang sudah paling populer dan banyak diadopsi itu Bitcoin dan Ethereum. Ukuran blockchain Bitcoin saat ini hampir 370 GB dan ukuran blockchain Ethereum hampir 1 terabyte. Ketika ukuran blockchain tumbuh, ini mulai jadi masalah karena ukurannya yang besar berarti membutuhkan terlalu banyak kapasitas hard drive dan terlalu banyak waktu bagi sebagian besar orang untuk mempertimbangkan apakah mau jadi validator dan mau menjalankan node komputer jaringan. Jangan-jangan nanti blockchain yang paling desentral malah bisa jadi terpusat seiring waktu kalau berkurang jumlah node yang mau menyimpan sejarah penuh blockchain. Artinya bakal rentan diserang dan dimanipulasi dong. Dan tidak jauh berbeda dari sistem tradisional kita saat ini. Nah, Mina Protocol dirancang untuk memperbaiki situasi tersebut. Karena banyak dari kalian udah request belakangan, mari kita bahas seperti apa teknologi protokol Mina ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi kami bukan penasihat keuangan, jangan anggap informasi yang kami berikan sebagai saran atau nasihat untuk membeli atau menjual proyek tertentu. Selalu lakukan riset kalian sendiri dan buat keputusan investasi kalian sendiri. Apa itu Mina Protocol? Mina Protocol adalah mata uang kripto dengan mekanisme penyimpanan dan verifikasi blockchain yang ringkas, yang membatasi dan mempertahankan ukuran total blockchain secara konstan. Dalam satu kalimat mudahnya, Mina Protocol adalah blockchain crypto proof of stake dengan smart contract yang dirancang ukurannya sangat ringan. Menurut pengembangnya, blockchain ini akan selalu berukuran 22 kilobyte. Tidak peduli berapa lama blockchainnya hidup atau berapa banyak aktivitas yang terjadi. Saking kecilnya, kalau kalian nggak tahu 22 kilobyte itu 3 kali ukurannya logo RR yang kalian lihat di bawah jumlah view di deskripsi video ini. Ini akan memastikan hasil produksi tetap tinggi dan semua catatan yang tersimpan itu mudah dikonfirmasi. Ini mendatangkan manfaat dalam menjaga keseluruhan basis data yang dapat diakses dan diverifikasi dengan kurang lebih perangkat apapun lah yang bisa kalian pakai terhubung internet karena butuh penyimpanan blockchain itu luar biasa kecil. Ini juga berarti bahwa tidak ada halangan yang berarti untuk ikut serta karena sebagian besar populasi dunia punya HP smartphone dan smartphone itu udah cukup kuat untuk bertindak sebagai node dalam jaringan Mina Protocol. Ini membantu dalam hal desentralisasi dan keamanan blockchain. Terus gimana caranya kok bisa ringan kayak gitu? Ini karena Mina menggunakan sesuatu yang disebut Zero Knowledge Proofs atau ZK Proofs. ZK Proofs ini artinya kalian bisa membuktikan suatu hal tanpa perlu memberikan informasi apapun yang mendukung bukti itu. Gimana sih maksudnya kok malah bingung? Mari kita pakai analogi biar gampang membayangkan. Cara kerja Mina Protocol. Bayangkan kalian menemukan sepotong besar emas yang terkubur di halaman rumah dan kalian mau kasih tahu semua teman-teman. Kalian tahu mereka bakal skeptis tentang penemuan ini, jadi kalian perlu kasih bukti. Ada dua cara. Kalian bisa bawa bongkahan besar emasnya secara fisik untuk ditunjukkan ke semua teman, atau kalian bisa tinggal ambil fotonya aja. Dalam konteks cryptocurrency, membawa emas fisik untuk ditunjukkan ke teman itu sama dengan node komputer harus download riwayat transaksi blockchain. Ini tidak mudah, tidak efisien, dan sangat sulit karena kalian harus bawa emas itu bolak-balik nunjukin ke semua teman, butuh banyak waktu. Terus dalam konteks kripto, kalau kalian ambil foto penemuan emas itu adalah snapshot dari riwayat transaksi blockchain. Ini lebih mudah dan efisien karena kalian tinggal ambil foto daripada bawa emas fisik yang berat. Artinya kalian bisa tunjukkan itu ke semua teman dengan lebih cepat. Ibaratnya gitu, tapi Mina Protocol itu bahkan lebih canggih lagi ke level berikutnya dengan menggunakan sesuatu yang disebut Recursive ZK Snarks. Kalau fotonya nambah banyak, berarti kan nambah terus snapshot 22 KB itu setiap kali ada transaksi tambahan dan blok baru.
Artinya nanti 22 jadi 44, 44 jadi 66, jadi nambah lebih dari 22 KB dong. Faktanya, Mina protokol itu tetap bisa mengompres semuanya menjadi 22 KB. Caranya gimana? Kembali ke analogi tadi. Setelah kalian gali emas di halaman rumah, ternyata kalian juga nemu kotak kecil berisi sekumpulan berlian. Seperti kejatuhan durian nomplok, pasti kalian mau kasih tahu teman juga tentang ini dong. Kalian biar bisa pamer kedua penemuan emas dan berlian, kalian coba ambil foto lagi. Tapi ada masalah. Kepingan emasnya itu terlalu besar, jadi si kotak berlian kepotong, sebagian tidak terlihat di kamera. Daripada ribet, ya udahlah, kalian ambil foto kotak berliannya, terus kalian taruh di sebelah foto emasnya. Jadi kalian foto kedua foto hasil gambar itu. Jadinya kalian cuma tinggal bawa satu foto aja sebagai bukti kedua barang tersebut ke teman-teman. Jadi gitu pada dasarnya yang disebut dengan ZK Proofs dan Recursive ZK Snarks. Mereka adalah snapshot dari sekumpulan foto. Jadi secara teknis ini merupakan bukti-bukti dari sekumpulan bukti. Tapi kalian perlu tahu, di dalam konteks kripto sebenarnya tidak persis kayak analogi foto ini. Karena sebenarnya di kripto, ZK Proofs itu tidak mengungkapkan informasi apapun. Analogi yang kami berikan hanya untuk gambaran sederhana aja. Itulah kenapa ZK Proofs bisa dipakai beberapa koin privasi seperti Zcash. Dan itulah kenapa blockchain Mina tetap berukuran 22 KB meskipun lebih banyak data bertambah secara teknis. Mungkin kepala kalian pusing sekarang, tapi kalau udah jelas kita bisa lanjut ke struktur partisipan Mina protokol. Ada 3 partisipan utama di blockchain Mina. Ini adalah tukang verifikasi, produsen blok, dan tukang snark. Tukang verifikasi adalah seperti node komputer di Bitcoin. Mereka menambahkan keamanan dengan memegang 22 KB data ZK Proofs. Karena 22 KB ini kecil untuk diunduh, akibatnya semua orang di Mina bisa menjadi tukang verifikasi. Terus produsen blok di Mina itu seperti penambang atau miners di Bitcoin. Mereka membuat blok yang berisi transaksi dan mendapatkan token Mina dari biaya transaksi dan hadiah blok. Bedanya, produsen blok hanya simpan status blockchain yang saat ini dan kirim snapshot fotonya ke tukang verifikasi. Terakhir si tukang snark adalah yang mengompres data jaringan kemudian memberikannya ke produsen blok untuk menerima sebagian imbalan hadiah blok mereka. Waktu riset dokumentasi Mina protokol, ternyata kami temukan ada satu lagi, partisipan keempat yang kurang official. Ini adalah node arsip. Seperti namanya, node arsip adalah yang bertanggung jawab untuk menyimpan keseluruhan sejarah blockchain Mina protokol. Artinya, kalau ada masalah besar yang muncul dan terjadi dengan protokol Mina, node arsip ini dibutuhkan untuk merujuk data sejarah yang tersimpan untuk membuat blockchain Mina kembali aktif dan berjalan. Sekarang kita lihat dari sejarah tim di balik Mina protokol. Evan Shapiro dan Isaac Meckler ingin membuat protokol yang bisa secara efektif menjadi desentral, ramah pengguna, dan dapat diakses semua orang. Keduanya ikut mendirikan perusahaan perangkat lunak di San Francisco bernama O1 Labs pada tahun 2017 untuk membuat Coda Protocol. Coda Protocol kemudian berganti nama menjadi Mina Protocol pada September 2020 karena dapat gugatan hukum dengan perusahaan pengembang blockchain lain yang punya nama mirip. Meskipun O1 Labs mengembangkan dan memelihara protokol ini, Mina secara teknis dimiliki oleh Mina Foundation, yaitu sebuah organisasi nirlaba di Pulau Cayman yang didirikan pada bulan Februari 2021. Jaringan utama Mina mulai hidup pada pertengahan Maret setelah hampir 3 tahun pengembangan. Evan Shapiro adalah CEO-nya O1 Labs, di mana pengembangan Mina protokol berlangsung. Dia adalah salah satu dari pendiri dan mulai mengerjakan Mina protokol hampir segera setelah menyelesaikan gelar Master Ilmu Komputernya di Carnegie Mellon University. Selain dari kerjaannya dengan Mina dan O1 Labs, dia hanya mencantumkan tugas singkat sebagai pekerja magang untuk Mozilla di dalam pengalaman kerjanya. Isaac Meckler adalah CTO-nya O1 Labs. Setelah lulus dari University of Chicago dengan gelar sarjana ilmu matematika dan komputer, dia menghabiskan 1 tahun bekerja untuk Jane Capital sebagai seorang pengembang perangkat lunak. Dia kemudian kembali bersekolah dan sekarang masih dalam proses menyelesaikan PhD kriptografi dari Universitas Berkeley. Beralih ke tokenomics Mina. Token asli blockchain ini disebut Mina dan digunakan untuk semua aktivitas jaringan termasuk untuk staking, pembayaran, dan untuk partisipasi dalam tata kelola jaringan. Suplai awal token Mina adalah 1 miliar token, tanpa batas suplai maksimum. Tingkat inflasi tahunannya 12%, dan ini akan turun menjadi 7% setelah 2 tahun. Jadwal inflasi itu bisa dimodifikasi sebenarnya oleh suara komunitas.
Lebih dari setengah suplai awal Mina dijual ke investor privat, dialokasikan untuk Mina Foundation, untuk O1 Labs, dan juga untuk para pendiri dan tim awal. Jadi sebenarnya kurang dari setengah suplai awal yang dialokasikan untuk berbagai insentif komunitas dan hanya 7,5% yang terjual selama ICO Mina di CoinList yang didukung oleh beberapa modal ventura terbesar di kripto termasuk Multicoin Capital, Polychain Capital, dan Coinbase Ventures. ICO tersebut terjadi di bulan April dan tokennya mulai diperdagangkan di akhir bulan Mei pada awal harga 93 ribuan rupiah. Saat ini harganya ada di bawah 60 ribu rupiah, menduduki peringkat 92 di CoinGecko dengan market cap 14,539 triliun rupiah. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah token yang dialokasikan ke tim, lembaga, dan O1 Labs itu dikunci sendiri. Artinya semua token mereka sebenarnya bisa diakses secara teknis. Jadi waktu kalian gabungkan jadwal rilis token Mina dengan inflasi dasarnya, secara tahunan tingkat inflasi Mina itu sekitar 300%. Itu luar biasa banyak tekanan supply, dan seperti kata ekonomi dasar, kalau supply lebih besar daripada permintaan, maka nilainya akan turun. Apalagi kalau pengguna hanya pegang Mina tanpa staking, mereka dirugikan karena inflasi yang meningkat ini melemahkan nilai token mereka. Namun Mina masih punya kesempatan naik harga karena 3 alasan. Yang pertama, market cap-nya relatif kecil, berarti tidak perlu banyak dana masuk untuk menaikkan harganya dibandingkan crypto market cap lebih besar. Yang kedua, ada kemungkinan Mina bisa terdaftar di lebih banyak bursa yang besar dan bereputasi, mungkin seperti exchange Coinbase. Karena ingat, Coinbase Ventures mendukung protokol Mina. Alasan ketiga, Mina protokol ada hubungannya dengan Ethereum. Bagi yang belum tahu, pendiri Ethereum si Vitalik Buterin itu adalah penggemar berat teknologi ZK Proofs karena mereka dapat meningkatkan skala Ethereum. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa Mina Foundation dan Ethereum Foundation beneran bermitra pada bulan Februari 2021 ini. Mereka berencana untuk memungkinkan penggunaan teknologi Mina di Ethereum dan juga akan membangun jembatan antara kedua blockchain. Jadi mari kita akhiri video ini dengan pro, kontra, dan kesimpulan pendapat kami. Mina Protocol menggunakan suatu pendekatan unik untuk memecahkan sejumlah masalah blockchain, termasuk data blockchain membengkak, skalabilitas, dan sentralisasi. Semua isu ini dapat muncul pada blockchain apapun. Dengan pendekatan unik blockchain ringkas yang diambil Mina Protocol, integritas dan keamanan blockchain dapat dijaga tanpa kompromi. Tapi semua kembali juga pada seberapa kompetitif Mina dapat bertahan dalam industri yang terus berkembang. Sejauh ini belum ada isu nyata dengan ukuran blockchain yang menjadi terlalu besar karena ini belum jadi suatu hal yang benar-benar dikhawatirkan saat ini. Biaya penyimpanan data semakin murah, kecepatan internet semakin cepat, dan beberapa cryptocurrency telah mulai menggunakan proyek penyimpanan desentral untuk menyimpan data riwayat blockchain mereka sendiri. Artinya, kebutuhan atas proyek seperti Mina hanya akan terwujud jika mereka menjalin kemitraan dan koneksi dengan proyek lain yang mau pakai teknologi ini. Seperti Ethereum tadi misalkan butuh. Karena ukuran blockchain Mina yang kecil, secara teoretis membuatnya aman dan desentral. Tapi sejauh ini Mina masih tampak kekurangan skalabilitas, keamanan, dan juga masih kurang desentral. Kenapa? Dalam sebuah wawancara dengan Decrypt, Evan Shapiro tertekan waktu ditanya berapa banyak transaksi per detik yang dapat ditangani blockchain ini. Jawabannya hanya 22 transaksi per detik. Ya kami bukan seorang kriptografer, tapi sejauh yang kami pahami, kelambatan ini ada hubungannya dengan cara snapshot foto bukti yang ZK Proofs itu buat. Tidak heran karena butuh banyak daya komputasi. Waktu yang dibutuhkan komputer standar itu sekitar 30 detik. Lalu setiap tambahan transaksi memakan waktu yang dibutuhkan tukang snark untuk mengompres transaksi itu. Terus kalian tambahkan proses pengiriman, proses seleksi produsen blok, dan akhirnya yang muncul adalah kinerja blockchain yang sangat buruk. Ini tercermin dalam finalitas transaksi Mina sebelum dapat dikatakan valid, yang butuh waktu kerja hingga 1 jam, hampir sama waktu yang diperlukan transaksi Bitcoin untuk mencapai finalitas. Untungnya tim O1 Labs sudah sering bilang mereka sedang mengerjakan masalah skalabilitas ini dan mungkin akan diselesaikan pada waktunya. Tapi kalau beralih ke sisi keamanan ada minusnya juga. Kode dan mekanisme konsensus Mina sudah diaudit oleh perusahaan terkemuka. Tapi ada masalah, di mana node arsip menyimpan seluruh sejarah blockchain Mina. Blockchain soalnya butuh seluruh riwayat data kalau ada masalah jaringan.
Ternyata node arsip Mina yang tadi kami sebutkan menyimpan seluruh riwayat blockchain Mina mereka di Google Cloud. Kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi dampak apa yang bisa terjadi dengan keamanan protokol Mina dan privasi semua penggunanya. Ini akhirnya nyambung ke desentralisasi, yang mana desentralisasi itu tidak adanya satu titik kegagalan. Semakin sedikit titik kegagalan, semakin desentral cryptocurrency itu. Sementara Mina punya banyak node, faktanya mereka semua menyimpan riwayat blockchain Mina di Google Cloud, dan itu adalah satu titik kegagalan. Ini pada dasarnya akan mengancam semua hal yang Mina lakukan untuk memastikan desentralisasi jangka panjang. Sekalinya Google Cloud membatasi atau memanipulasi data tersebut, maka tamat sudah riwayat mereka. Jadi intinya, teknologi blockchain Mina itu canggih dan mutakhir dan punya potensi untuk mengubah alam kripto. Tapi tentu setiap teknologi hebat ada yang harus dikorbankan. Dan sejauh ini yang kita bisa lihat adalah dari sisi skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi. Akhirnya kita hanya tinggal melihat aja gimana nasib Mina Protocol bersaing untuk menarik minat dan adopsi proyek-proyek di masa depan. Kalau Mina sangat diminati dan diadopsi, maka tentu saja mereka bisa tumbuh lebih besar. Tapi kalau tidak, maka kalian tahu sendiri seperti apa jadinya. Jadi kira-kira sekian guys yang bisa kami bagikan tentang Mina Protocol dan betapa rumitnya teknologi mereka. Semoga kalian bisa paham dengan analogi yang bisa kami bagikan dan semoga kalian bisa tahu dari sini untuk bisa mengambil keputusan investasi kalian sendiri. Selalu lakukan riset mandiri dan jangan anggap informasi kami sebagai nasihat atau saran keuangan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan juga follow semua akun media sosial kami atau bergabung ke server Discord jika kalian mau. Ada juga opsi keanggotaan berbayar yang bisa mengakses informasi dan konten eksklusif kami secara harian. Semuanya akan kami berikan link dan informasi di deskripsi di bawah video ini. Dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!